Lalu kemudian Ismail bermimpi. Apa mimpinya? Ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manam anni azbahuka. Sungguh akan menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Apa kata Ismail? Wa qala ya abati if'al ma tu'mar. Ayah, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan aku mendapatimu sebagai orang yang sabar. Pergilah Ismail dan Ibrahim ke tempat proses ingin melakukan penyembelihan itu. Dan tempat penyembelihan itu, lokasi kejadian perkara itu masih bisa kita lihat sampai sekarang kalau kita pergi umrah. Jadi nanti kalau ibu pergi umrah, minta tengokkan sama Pak Ustadznya. Itu di sekitar Mina dan Muzdalifah. Kalau kita umrah kan kita jalan ya ke Padang Arafah, ke Mina, Muzdalifah gitu ya. Itu ada di sebelah kiri kita. Nanti tugu kayak setengah masjid kecil di sebelah kiri kita. Perjalanan menuju Muzdalifah sebelum melontar jamrah, tempat melontar jamrah itu ada di sebelah kiri bukit kecil. Ada tugunya di situ. Disitulah tempat proses kejadian penyembelihan Ismail oleh Ibrahim. Masih bisa kita tengok sampai sekarang. Nanti kalau pergi umrah tanyain sama ustadznya. Lalu sebelum disembelih, Ismail itu berpesan kepada bapaknya Ibrahim. Apa pesannya? Yang pertama, ayah, asah alat untuk menyembelih aku ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah, andaikan tak kau asah, nanti aku akan merasa sakit ayah. Ini dalil, sampaikan kepada panitia supaya sebelum menyembelih itu alat penyembelihnya diasah dulu. Karena fasbahu bil ihsan, bunuh binatang itu dengan cara baik-baik. Bunuh nyamuk sekali tokok mati. Nggak boleh diambil kakinya, ambil sayapnya, mati kok, tak boleh. Bunuh kalajengking sekali pukul mati. Fasbahu bil ihsan, bunuh binatang dengan cara baik-baik. Yang kedua, ayah, tutup mataku ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah, andaikan aku menengok alat yang ingin memenggal kepalaku ayah, nanti aku akan merasakan takut ayah. Ini adalah dalil kalau bisa hewan itu tidak menengok alat untuk menyembelih itu supaya dia tidak takut. Yang ketiga, ayah, tutup mata ayah, telungkupkan wajahku ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah, andaikan tak kau telungkupkan wajahku, aku akan menengok engkau mengayunkan tangan menyembelih aku ayah, nanti aku akan merasa takut ayah. Ini dalil kalau bisa hewan kurban tuh nggak tahu kalau dia akan dipotong. Sampaikan kepada panitia kurbannya. Kalau bisa hewan itu dipisahkan, satu-satu yang mau disembelih baru dikeluarkan. Ini ndak jaraknya 3 meter, ditengok kawannya mati, sebentar yang mah dia. Makanya dia lari, loncat pagar orang. Masalahnya kalau dia lari nanti ibu-ibu mulai bergosip, kerbau siapa tuh? Oh patutlah kerbau lari, duitnya tak halal tak haram. Ibu-ibu mulai bergosip. Ya, jadi tidak ada hubungan hewan yang berkurban dengan orang yang menyembelih. Dia lari karena dia takut. Oke, yang selanjutnya, ayah, angkat jubahmu ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah, andaikan tak kau angkat jubahmu, nanti akan terkena percikan darahku, nanti akan ditengok oleh ibu ayah, sehingga ibu teringat-ingat kepadaku. Ayah, kurbankan aku, lupakan aku. Oke, ini adalah dalil ikhlas. Setelah antarkan uang 2.800.000 ke panitia kurban, lupakan, ikhlaskan. Jangan diingat-ingat juga duit keluar tu lagi. Oke, nah ini sejarahnya. Yang kedua, karena saya baru berhadir di sini, saya sampaikan detail tentang apa saja yang diperlukan, ilmu yang diperlukan untuk berkurban. Hukum memakan hewan kurban selama hari tasyrik, lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran ketiga. Hukum memakan hewan kurban selama hari tasyrik, lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran ketiga.
itu hukumnya sunnah, dapat pahala sunnah memakannya. Gak bisa makan banyak, cicip sedikit untuk dapat berkahnya, baca sholawat. Gak bisa makan sedikit, cicip kuahnya saja, baca sholawat untuk dapat berkahnya. Tapi hukum memakan hewan kurban hari keempat, 5, 6, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kalau masih bersisa dia di freezer ibu itu, hukumnya halal dimakan. Cuman pahala sunnahnya udah hilang. Cepat betul Arab-Arab. Pahala sunnahnya udah hilang. Sama dengan beli daging di pasar saja lagi. Oke? Yang nomor 3. Jadi ada 4 golongan manusia di dunia ini. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak bekerja. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Yang ketiga adalah orang yang cukup, dapat tanggal 1, tanggal 30 habis. Yang keempat adalah orang yang lebih dari cukup, dapat tanggal 1, tanggal 30 masih bersisa. Untuk orang fakir, miskin, cukup, ini bagi mereka sunnah berkurban, tak kurban tak apa-apa. Tapi bagi orang yang lebih dari cukup, hukumnya wajib berkurban. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah ada emas di jarinya. Kok serondokkan jarinya? Ada gelang di tangannya. Ya, ada emas di bawah bantalnya. Kalau kita berkurban, kalau kita lebih dari cukup, kita wajib berkurban. Ingat, orang yang wajib berkurban, namun dia tidak berkurban, maka nanti uangnya tetap akan hilang. Kenapa? Karena kalau orang yang berkurban, itu wajib berkurban, itu uang bukan haknya dia. Kalau dia tidak berkurban, nanti Allah tetap akan ambil uangnya. Caranya gimana? Entah handphonenya yang rusak, entah anaknya yang sakit, entah mobilnya yang ditabrak orang, itu uang tetap akan keluar daripada Allah yang ambil uang itu dengan caranya. Dan kalau Allah mengambil uang itu, caranya pedih betul. Lebih baik kita yang keluarkan. Hanya ada 2 pilihan, kita yang membayar kurban atau Allah yang akan mengambil uang itu. Kalau Allah yang ambil uang itu, maka caranya sangat sakit. So, hanya 2 pilihan. Kalau bahasa kampung saya, life is choice. Ya, terserah mau yang mana. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ustazah, apakah berkurban itu cukup 1 orang saja, 1 keluarga? Nah, jadi gini, sebenarnya kurban itu sekali 1 nama itu boleh. Nanti didoakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Tapi saya pelan-pelan nih biar nggak salah paham. Kurban itu bukan tanggung jawab keluarga, tapi kurban itu adalah kewajiban bagi siapapun yang berlebih uangnya. Suami berkurban, berlebih uangnya. Maaf, suami bekerja, berlebih uangnya, dia wajib berkurban. Istri bekerja, berlebih uangnya, dia wajib berkurban. Anak 4, 2 manajer, berlebih uangnya, wajib berkurban. Yang 2 lagi pas-pasan, yang 2 lagi sunnah berkurban. Tapi kalau 1 orang aja yang bekerja, 1 orang yang kurban cukup nggak? Cukup, nggak ada masalah. Nah, muncul lagi pertanyaan, ini pertanyaan beranak bercucu nih ya. Nah, pertanyaannya, kalau sebenarnya suami saja yang berkurban, karena suami saja yang bekerja, maka pertanyaannya adalah dapat nggak 1 keluarga pahalanya? Jadi kewajibannya lepas. Tapi kalau mau dapat 1 keluarga pahalanya, nanti sampaikan kepada suami yang berkurban atau anaknya yang berkurban. Terserah kurban itu atas nama siapapun, tidak ada masalah. Atas nama suami boleh, atas nama istri boleh, atas nama anak boleh, tidak ada masalah. Cuman pesankan kepada orang yang berkurban itu untuk mendoakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Karena Rasulullah sekali dia berkurban, dia doakan banyak orang. Ya Rab, ya Tuhan, hadza kurbati, ini kurbanku. Jazaa'u li zaujati, pahalanya untuk istriku. Banati, anak perempuanku. Wali ummati kullu, seluruh umat. Sekali dia
dia berkurban, semua orang dia doakan. Jadi Bu, sebenarnya Bu, berkurban atas nama siapapun tidak apa-apa loh. Yang penting doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Kecepatan. Kalau saya baru ngisi satu tempat cepat kali Ustazah ya. Oke. Kita ulang sebelum saya lanjut. Pertama tadi sejarahnya. Oke. Yang kedua, hukum memakan hewan kurban selama hari tasyrik hukumnya sunnah muakkad. Tapi besok-besoknya kalau masih bersisa hukumnya halal dimakan. Tapi pahala sunnahnya udah hilang. Tapi jangan mentang-mentang pahala sunnahnya hilang ibu habiskan 3 hari kolesterol pula nanti. Yang dihitung itu aktivitas memakannya, bukan seberapa banyak yang kita makan. Oke? Kemudian yang ketiga, saya sampaikan tadi, siapapun yang mampu wajib berkurban. Mau istri, mau anak, dalam satu keluarga wajib berkurban. Kalau tidak berkurban, uangnya tetap akan hilang. Oke? Nomor 4, berkurban atas nama siapapun itu nggak apa-apa. Atas nama suami boleh, atas nama anak boleh, dengan syarat siapapun yang berkurban doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Jangan ragu bilang sama suaminya, bang, aku dengar ceramah dari Ustazah Neila bang, ini kan kurban atas nama bang, doakanlah pahalanya untuk aku bang, gitu. Oke? Dah? Kapan didoakan? Doakan selama hari tasyrik. Lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran ketiga. Kapan lebih tepatnya? Terserah. Ya, pokoknya selama 3 hari masih bisa berdoa. Pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, aku berkurban, dengan kurban ini dapatlah orang tuaku pahalanya, anakku pahalanya, dapatlah keluargaku, nenekku, siapa yang sudah meninggal. Hari kedua ingat lagi nama orang lain, doakan lagi. Pakai bahasa Indonesia, enggak apa-apa. Dah? Nomor? Iya ya. Nomor 5. Boleh tidak berkurban tapi belum akikah? Nah, ini terlalu banyak yang nanya. Saya sudah berpuluh kali ngomong ini. Jadi gini, akikah itu adalah tugas orang tua, sementara kurban adalah tanggung jawab kita. Tidak ada hubungannya antara akikah dengan kurban. Akikah pada umur 7 hari, 14 hari, 21 hari, itu hukumnya sunnah muakkad. Tapi setelah umur itu 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 17 tahun, itu akikah itu sunnah biasa. Jadi boleh nggak berkurban tapi belum akikah? Boleh saja. Itu 2 hal yang berbeda. Akikah dulu atau kurban dulu, terserah. Yang tak boleh itu memasang 2 niat dalam satu amal. Sengaja aku berkurban plus akikah. Nah, itu yang tak boleh. Kalau mau 2 niatnya, 2 juga kambingnya. Tapi ada catatan. Boleh nggak Ustazah saya berakikah di hari raya kurban? Jawabannya adalah boleh. Cuman ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah mesti potong rambut. Akikah mesti potong rambut walaupun sudah dewasa. Karena yang membedakan akikah dengan sedekah, yang membedakan akikah dengan kurban, itu cuma potong rambut saja. Kalau udah dewasa, potong rambut dalam kamar, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, baca selawat 3 kali. Jangan dibotak pula. 3 helai cukup, seperti tahallul waktu umrah. Itu syarat pertama kalau mau akikah di hari raya kurban. Yang kedua, dagingnya mesti dimasak. Jadi minta potongkan dengan panitia kurban, nanti dagingnya boleh dimasak untuk panitia atau kita bawa pulang, kita minta masakkan ke rumah makan, dan atau misalnya kita masakkan saat minta masak, atau kita bawa pulang dan kita yang memasakkannya di dalam rumah. Nah, itu yang paling penting. Jadi daging akikah itu begitulah dia. Jadi boleh saja berkurban walaupun belum akikah. Clear? Oke?
6. Bolehkah berkurban atas nama orang yang meninggal dunia? Bolehkah berkurban atas nama orang yang meninggal dunia? Boleh? Boleh enggak? Ja'a rajulan ila Rasul, datang seorang laki-laki kepada Rasul, lalu laki-laki itu menangis. Lalu Rasul itu bertanya dengan laki-laki tadi, "Kenapa kau menangis?" Apa kata laki-laki tadi? "Saya menengok hewan kurban di lapangan itu ya Rasulullah. Andaikan emak dan bapakku hidup, dia pasti pengen berkurban." Jadi menangislah anak nih. Maka Rasul berkata, "Kau pulang, kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu." Jadi kalau ditanya boleh nggak berkurban atas nama orang meninggal, jawabannya boleh. Tapi kalau ditanya mana lebih baik, berkurban atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup, tentu lebih baik atas nama orang hidup. Kenapa? Kalau berkurban atas nama orang meninggal, yang dapat pahala cuma orang meninggal. Orang meninggal tidak bisa doakan pahalanya untuk orang hidup. Tapi kalau berkurban atas nama orang hidup dapat pahala. Orang hidup bisa doakan pahalanya untuk orang meninggal, dan orang hidup bisa doakan pahalanya untuk orang hidup yang lain. Tapi kalau dia meninggalkan wasiat, tentu wajib jadinya. Tapi ingat, siapapun yang ingin berkurban atas nama orang yang masih hidup, anak mengorbankan orang tua yang masih hidup, atau atas nama orang yang meninggal, itu dia harus berkurban dulu. Tidak boleh menghajikan orang saat kita belum haji. Karena dalam hal akhirat kita dulu, dalam hal dunia orang lain dulu boleh. Dalam hal dunia dulukan orang lain. Kita mau makan, ada kita dulukan dia. Kita tak ada duit, ada orang lebih butuh, kita kasih dulu dia. Boleh aja. La yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsik. Tak beriman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Dalam hal dunia boleh orang lain dulu. Kita mau ke pasar, teman kita mau ke pasar juga, motor dia rusak, motor kita betul, kau aja lah dulu yang pakai, boleh. Tapi dalam hal akhirat kita dulu. Saya baca Quran, teman saya mau baca Quran juga, kamu aja lah dulu, tidak boleh. Jadi kita dulu, baru orang lain. Umrah kita dulu, baru orang lain. Mengorbankan kurban kita dulu, baru kemudian orang lain. Jadi kita udah harus melakukan duluan, baru orang lain yang melakukan. Oke? Paham nih? Cepat anggu, coba pulang. Nomor berapa lagi? Nomor 7. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kayaknya kalau kambing 1:1, satu orang satu nama kambing. Satu nama kambing, tidak apa-apa lah. Satu kambing satu nama orang. Kalau satu sapi, sab'ah, maksimal 7 nama orang. Sekarang di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, itu suka sekali ada yang seperti ini. Satu divisi beli satu kerbau, satu kelas beli satu kerbau, untuk kemudian dikurbankan. Apakah itu kurban? Tidak, karena maksimal cuma 7. Terus gimana tuh? Banyak sekolah-sekolah ibtidaiyah sekarang dia mau mengajak untuk menyemangati berkurban satu kelas satu kerbau. Itu cuma bagian dari sedekah dan bagian dari pendidikan. Tapi itu tidak memenuhi syarat dari kurban. Tapi jadilah untuk belajar dan sedekah daripada tidak sama sekali. Oke? Selanjutnya, boleh nggak berkurban dengan uang arisan? Boleh nggak? Utang loh, utang. Boleh nggak berkurban dengan uang arisan?
Misalnya ibu ikut arisan 30 orang, maka dapatlah uang 3 juta. Tapi ibu masih berhutang loh. Ibu kocokan pertama cak-caknya, hutang 2.900.000 lagi. Boleh? Ada yang bilang enggak, ada yang mengangguk, ada yang putar-putar. Jadi yang wajib istita'ah, yang wajib mampu itu cuman haji. Haji harus mampu. Haji tidak boleh berhutang. Tapi kalau kurban atau umroh tidak harus mampu. Karena hukumnya ada dua, sunnah bagi yang tak mampu, wajib bagi yang mampu, kan gitu. Kalau kurban dengan umroh. Tapi kalau haji, wajib bagi yang mampu aja, yang tak mampu tak boleh. Oke? Nah, yuk kita cek. Jadi boleh nggak kurban, tapi dengan cara berhutang? Hah? Berarti boleh, betul, boleh. Yang penting hutangnya dibayar. Nah, yuk kita balik lagi pertanyaannya. Boleh nggak berkurban tapi masih ada hutang? Nah, mirip-mirip tuh. Kalau tadi berhutang untuk berkurban, pinjam uang tanggal 25 untuk bayar kurban, nanti tanggal 5 aku ganti, gajianku tanggal 5 besti, pinjamlah dulu, kurban boleh. Sekarang kita berkurban tapi masih ada hutang, boleh? Masih ada hutang. Kalau tadi berkurban untuk berhutang kan boleh. Sekarang berkurban tapi masih ada hutang. Oke, saya jawab aja lah. Bingung kali nampaknya. Oke, ini tengok dulu hutangnya, ya. Seandainya hutangnya belum lagi jatuh tempo, hutangnya tahun depan, boleh kurban dulu. Itu tidak ada hubungannya, Bu. Silakan kurban dulu, kurbannya diterima. Jadi orang ini suka ngait-ngait kan. Yang lebih parah lagi, ada yang menganggap tidak boleh sedekah kalau punya hutang. Itu kan lucu, itu dua babnya beda. Sedekah aja dapat pahala sedekah, hutangnya dibayar. Nanti kalau hutangnya tak dibayar dapat dosa tidak membayar hutang. Tapi sedekahnya sah, itu gunanya yaumul mizan, hari perhitungan. Nanti akan dihitung dosa dan pahala kita. Tak bayar hutang berdosa, sedekah pahala, salat pahala, beli uang suami dosa. Iya kan? Nutup aurat berpahala, gosip dosa. Akan Allah hitung tuh satu persatu. Jadi ibadah tuh jangan dikait-kaitkan terus. Jadi setiap amal kita itu dihitungnya satu-satu. Contoh, ada orang sholat tapi masih maksiat, masih gosip. Ibu kait-kaitkan tuh, rajin ke masjid Mutmainnah 5 kali sehari semalam, tapi gosip. Bagus aku lagi, nggak sholat aku dong. Nggak ada, aku gosip dong saja. Ibu barusan gosipin siapa? Oh ya juga ya saja. Nggak ada hubungan. Sholatnya dapat pahala, gosipnya berdosa. Makanya kita ada hari perhitungan di padang mahsyar nanti, ada hari penghisapan. Jadi dia tuh beda. Amal tuh dihitungnya tuh beda-beda, Bu. Ya, dihitungnya tuh beda-beda. Dia pakai jilbab. Dia pakai jilbab tapi gosip. Bagus aku lagi tak berjilbab loh. Tak ada aku bergosip. Tak bisa. Dia berjilbab dia dapat pahala, dia gosip dia dosa. Tinggal dihitung nanti mana berat dosa dan pahalanya. Sama dengan ibu. Sama kita yang tak pakai jilbab berdosa. Tapi kalau dia sedekah dia tetap dapat pahala. Iya kan? Yuk balik lagi ke si hutang tadi tuh. Jangan kemana-mana kita nih. Dia berkurban tapi masih ada hutang. Katanya tidak boleh berkurban tapi masih ada hutang. Enggak gitu. Hutangnya tetap hutang. Hutangnya jatuh tempo misalnya 2 tahun lagi, silakan kurban dulu. Yang penting hutangnya dibayar. Kalau hutangnya nggak dibayar gimana? Dia membayar hutang berdosa, tapi kurbannya sah. Tinggal dihitung nanti berat dosa dan pahala ya. Itulah maksudnya. Paham? Tapi
kalau hutangnya kurban tanggal 29, hutangnya tanggal 29 juga jatuh temponya, tentu hutang dulu. Paham? Yang lebih parah tuh ada hutang yang udah jatuh tempo tidak dibayar. Pas kurban semangat. Nah, itu yang masalah. Halo guys, aku berkurban guys, Masya Allah. Ini kerbauku ya mirip-mirip sama aku sikit ya kan. Hutangnya bisa disewa, tak dibayarnya, kurban semangat, itu salah. Harusnya dia bayar hutang dulu, baru dia berkurban. Karena hutangnya udah jatuh tempo. Orang yang tidak membayar hutang yang sudah lewat jatuh tempo, lalu dia tidak bayar, maka pada saat itu dia sama seperti orang sholat tahajud tapi tidak sholat subuh. Sama dengan sedekah tapi tidak bayar zakat. Tenang Nel, aku udah sedekah setiap bulan, infak ke masjid 2 juta. Mau 100 juta pun infakmu, tapi zakat tidak dibayar, tetap berdosa. Itu sama dengan tahajud tapi tidak sholat subuh. Makanya ada dalil kanan nas, akan ada orang yang dia merasa dirinya masuk surga tapi akhirnya nanti masuk neraka. Siapa mereka ya Rasulullah? Yaitu orang yang banyak ibadah sunnahnya tapi melupakan yang wajibnya. Baca Quran itu sunnah, baca Quran terus, sholat subuh enggak. Kok ibu gitu kan nengok saya? Aman ya? Gitu. Oke? Nah, udah ada jawabannya ya? Nah, nomor berapa lagi ya? Nomor 8. Nanti kita akan ketemu dengan Idul Adha. Salat Idul Adha. Salat Idul Adha itu 4 rakaat. 2 rakaat salat, 2 rakaat khutbah. Khutbah itu adalah rukun sholat. Jadi waktu khutbah itu setelah imam salam kanan, salam kiri, ibu nggak boleh cerita, nggak boleh ngobrol. Walaupun cuman hatta yaqul uskut, walaupun cuman bilang diam, nggak boleh. Kalau ibu ngobrol saat orang khutbah, jumhur ulama mengatakan sholatnya tidak sah. Karena khutbah itu sedang sholat. Khutbah itu adalah 2 rakaat sholat id. Jadi tidak boleh kalau nyuruh cucu dan anak diam, cukup gini aja, gitu aja. Tidak boleh ngobrol saat khatib naik mimbar. Apalagi selfie. Foto yuk, selfie yuk, update status. Guys, lagi sholat nih guys. Macam dia aja yang sholat di dunia nih. Nanti dulu. Dengarkan khatib dulu sampai turun mimbar. Buka mukena boleh, nggak boleh cerita. Ini kadang-kadang khatib naik mimbar pulang dia. Ngapa? Manaskan lontong dia. Nggak sah sholatnya. Sholat id dengan sholat Idul Adha sama. Itu 4 rakaat. 2 rakaat sholat, 2 rakaat khutbah. Khutbah itu rukun sholat. Jangan pulang saat khutbah. Jangan cerita saat khutbah. Nggak boleh. Ada ulama yang bilang makruh, bahkan ada yang bilang sholatnya batal. Diam. Wush. Gitu aja. Besarkan mata sikit. Nanti kan mohon maaf lahir batin. Nah, yang nggak boleh. Kalau ibu cerita nggak bisa. Itu kan sama dengan sholat Jumat. Sholat Jumat itu 4 rakaat. 2 rakaat khutbah, 2 rakaat sholat. Jadi waktu khutbah itu nggak boleh cerita. Ini banyak laki-laki saat khutbah dia duduk di luar. Sedangkan dalam masjid aja bercerita, dia nggak sah sholatnya. Apalagi tak dengar sama sekali. Bilang tuh sama suaminya. Oke? Dah? Kurban untuk orang meninggal sudah ya. Akikah untuk orang meninggal nggak bisa ya, karena akikah sepotong rambut. Kalau udah meninggal, rambut siapa yang mau dipotong? Ustazah, saya udah akikah tapi telanjur tanpa potong rambut. Ya udah, yang lalu biar berlalu. Bisa nggak potongnya sekarang? Nggak usah. Tanggal
29 Juni itu 10 Zulhijjah nanti. Berarti tanggal 20 Juni itu 1 Zulhijjah. Dari 1 Zulhijjah atau 20 Juni sampai 29 Juni, siapapun yang berkurban sudah tidak boleh potong rambut, sudah tidak boleh cukur-cukur, sudah dimakruhkan potong kuku. Kalau mau potong kuku, cukur kumis, cukur jenggot, maksimal tanggal 19 Juni. Bilang sama suami-suaminya, tahan dulu sampai khatib turun dari mimbar. Oke? Selanjutnya, ini banyak kali nih ya. Lupa pula nanti nak. Apa ceramah ustazah tidak jelas, penting hijau bajunya. Itulah. Sikit lagi. Tanggal 20 Juni itu 1 Zulhijjah. 29 Juni itu 10 Zulhijjah. Dari tanggal 20 Juni sampai 28 Juni, saya ulangi, dari tanggal 20 Juni sampai 28 Juni itu ibu dianjurkan untuk berpuasa Zulhijjah namanya. 9 hari berturut-turut dari tanggal 20 sampai tanggal 28. 29 kan sudah sholat. Tanggal 20 sampai 26 niatkan puasa Zulhijjah. Sengaja aku makan sahur puasa Zulhijjah, sunnah atasku karena Allah. Puasa saja. 20 sampai 26 niatkan puasa Zulhijjah. 28 niatkan puasa Tarwiyah. Puasa apa namanya? Tarwiyah. Sengaja aku makan sahur puasa Tarwiyah lillahi ta'ala. 20 sampai 26 Zulhijjah. 27 puasa Tarwiyah. 28 puasa Arafah. 20 sampai 26 puasa Zulhijjah. 27 Tarwiyah. 28 Arafah. Kalau bisa 9 hari berturut-turut. Ya. Nggak bisa, sebisanya aja. Nggak bisa, 27, 28 aja. Tarwiyah dan Arafah saja. Nggak bisa, Arafah saja 28. Nggak bisa? Innalillahi. Nggak bisa, besok pagi semenjelang khatib naik mimbar. Nggak juga bisa? Pandai-pandai lagi. Nah, itu. Apa manfaat puasa Tarwiyah? Tarwiyah ghufira lahum ma taqaddama sanatal madi. Diampunkan dosa setahun yang lalu. Puasa Arafah diampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berarti kalau kita akumulasi, kalau kita puasa 2 hari saja, Tarwiyah dan Arafah, maka secara akumulatif matematikanya adalah diampunkan dosa 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Kan gitu jadinya. Tarwiyah setahun yang lalu, Arafah setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Berarti kalau kita akumulasi, berarti Tarwiyah dan Arafah 2 tahun lalu, setahun yang akan datang. Tapi sholat ya, tidak bisa puasa aja dong. Kayak teman saya, rajin kali dia puasa Arafah. Kenapa kau puasa rajin? Biar diampunkan dosaku 2 tahun yang lalu, ustazah. Sholat enggak? Enggak bisa. Iya. Wah. Siapa yang jaga wuduk 24 jam, kalau dia mati dalam keadaan berwuduk, maka matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati. Tak ada hari perhitungan, langsung masuk syurga. Jaga wuduklah dia 24 jam. Solat subuh enggak, sama dengan enggak ya. Jadi itu promo dari Allah. Setiap promo ada syarat dan ketentuan. Promo kan banyak. Siapa yang puasa Yaumul Bid sama dengan puasa setahun. Siapa yang puasa Syawal sama dengan puasa setahun. Siapa yang puasa Senin Kamis diangkat amal kebaikannya yang baik-baik aja kepada Allah dan yang buruk ditinggalkan. Siapa yang solat subuh 2 rakaat iktikaf sampai syuruk, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umrah. Siapa yang puasa Tarwiyah diampunkan dosa setahun yang lalu. Siapa yang puasa Arafah diampunkan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Ini semuanya promo, tapi promo itu ada syarat dan ketentuan. Apa syarat dan ketentuannya? Jangan tinggal sholat, puasa, zakat. Hilang promonya, hilang syaratnya, hilang promonya.
Jadi nggak bisa Senin Kamis saja nggak sholat subuh, nggak bisa, nggak dapat promonya. Maka itu sebab la tarkus sholat, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sholat itu menjadi syarat supaya kita ada promo. Maka zakat itu dikeluarkan. Kalau nggak bayar zakat nggak dapat promo ibadah. Promo-promo itu keutamaan. Uktub alaikum limalikum lidzakatikum. Catat setiap uang masuk untuk ketepatan membayar zakat. Uang masuk catat. Ini mak-mak yang dicatat duit keluar. Duit masuk tak dicatat. Padahal duit masuk itu catat untuk ketepatan membayar zakat. Karena kalau zakat tidak dibayar, tak dapat promo. Jangan salah, berbahaya beriman tanpa berilmu. Sedekah banyak, zakat nggak dibayar. Ya sudah, sama dengan tahajud tapi nggak sholat subuh. Setiap uang masuk ke kantong, ada cash flow, dapat gaji dari suami, catat. Dapat hasil jualan sampingan, catat, supaya tepat bayar zakatnya. Zakat kan cuma 2,5% saja, tak 25%, 2,5%. Supaya apa? Supaya dapat yang namanya promo tadi. Oke? Udah banyak nih, banyak-banyak betul nanti, pening pula kepala. Apa? Kita di Pekanbaru kalau kita ikut tempatnya di Medan itu gimana? Kita di Pekanbaru kurban kita jauh di Medan. Boleh nggak? Boleh. Cuman akan muncul pertanyaan dalam hati, pertanyaan beranak tuh. Saya nggak nengok proses pemotongannya Ustazah. Kayak gitu kan. Menengok proses pemotongan hewan kurban itu sunnah ya, sunnah. Dan bukan cuma hewan kita yang kita tengok hukumnya sunnah, hewan orang pun kita tengok hukumnya sunnah. Tidak perlu kita tengok hewan kurban kita yang ganteng itu ke Padang gitu ya. Cukup tengok hewan kurban yang di sini, sama pahalanya. Semakin banyak menengok, semakin besar pahalanya. Maka bagi yang berkurban dapat 3 pahala. Dapat pahala sunnah, dapat pahala sunnah menengok, sunnah makan dan sunnah kurban. Dan bagi yang berkurban dapat 2 pahala, pahala nengok dan pahala memakannya. Ada lagi? Ustazah, kita kan ada masak-masak gitu ya. Apakah boleh kita ambil sebagian dagingnya untuk masak-masak? Kenapa tidak boleh? Al-adah al-muhakkamah, tradisi kebiasaan masyarakat yang sudah berlangsung lama. Masyarakat sudah mengerti al-muhakkamah, hukumnya boleh selagi tidak melanggar syariat, tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur riba di situ. Boleh saja, nggak ada masalah. Oh kan nggak ada pada masa Rasul Ustazah. Yang tidak ada pada masa Rasul, ada pada masa sekarang. Selagi tidak melanggar syariat, hukumnya boleh. Oh belum tentu yang berkurban ikhlas Ustazah. Balik kepada yang tadi pertama. Apa kata Ismail? Kurbankan aku ayah, lupakan aku. Jadi yang udah berkurban ikhlaslah. Ya, setelah berkurban jangan ditanya juga kemana pergi daging itu lagi. Mau dimasak oleh panitia kurban, mau diambilnya matanya, lupakan. Ini jangan diingat-ingat uang yang keluar tuh. Kadang-kadang bersisa uang operasional kurban dibahas pula. Sisa nih 20.000 nih, kita apain nih? Wah, bisa satu kampung berkelahi cuman karena sisa uang kurban. Udahlah, kurbankan aku ayah, lupakan aku. Yang berkurban nanti berapa yang kita dapat itulah rezeki kita. Jangan nanti diambil daging kurban tuh 2 kilo tulang-tulang semuanya tapu-apu. Jangan. Itulah rezeki kita. Kadang-kadang yang tak berkurban, sudahlah tak berkurban ya, banyak pula cerita ya. Pas dapat geleme-geleme semua, lemak-lemaknya. Kadang-kadang ditimbang lah tuh, dia tidak sampai sekilo tuh. Ya Allah. Silakan Bu ya, nggak apa-apa. Oke, ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hah? Saya tidak pernah dengar hadisnya. Yang jelas banyak pahala berkurban itu. Ya. Ada lagi? Oke ya. Nah, itulah beberapa hal
Udah terjawab kan semua ya? Belum ibu terpikir lagi, saya sudah sampaikan detail. Kalaupun ada yang ketinggalan boleh ditanyakan, tapi ya sudah aman ya. Oke? Clear? Oke. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa ala hazihin niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahiyina rabbana bisalam wadkhilna al-jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hadan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqaribuhu, wa in kana rizquna haraman fatahhiruhu ya rabbal alamin. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran, sabbis aqdamana binuril Quran. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hufarin niran. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa naqihim minal khataaya kama yunaqqa sabul abyadu minad danasi wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahla khairan min ahlihim ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.